per Januari. Nah, melihat dari data ini saya keberatan. Pada saat itu saya keberatan. Di mana saya keberatan? Di distributor. Saya nggak mau dengan pasar kan seperti ini. Begitu kan saya keberatan, saya terus terang aja. Saya ke distributor saya keberatan kalau pemakaian seperti ini. Untuk mengacu kepada RTKK yang kita yang distribusi oleh pemerintah pusat. Begitu kan? Hanya cukup sedikit sekali. Kan? Alokasinya cuma 900 untuk nomor timur. Kalau kita bagi itu hanya 90. Cukup enggak? Yang udah maju Karena cukup. Akhirnya apa? Saya minta ke untuk MT1. Tolong lihat RTKK, jangan lihat US kualitas. Di MT1 khusus untuk Surabaya, berbagi kepada RTKK. Di MT1 itu Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Nah, kemarin saya minta di distributor, alangkah bagusnya kebijakan di RTKK ini berlaku maju saat itu kan. Jangan hanya beralokasi dengan 4 pekerja itu dibagikan 3 Januari. Terus yang kedua itu besok. Kedua lagi kan saya minta untuk bulan Januari, Februari itu hanya dimajukanlah Maretnya itu. Karena Maret sudah tidak ada orang mengumpul kan. Tidak mengumpul. Nah itu kebijakan akhirnya kemarin alhamdulillah kita dipenuhi sudah yang kita terima khusus untuk Surabaya kita sudah masuk 25 ton. Sisanya tinggal 22,6 ton. Kebutuhannya untuk perkebunan khususnya di Tembaki ini ada lokasinya untuk urea juga ini ada, dan itu saya minta supaya dimajukan karena kebutuhan untuk tembakau sangat sedikit sekali gitu kan, hanya untuk menggenjot aja di awal-awal penanaman kan begitu kan, kenyataan seperti itu. Nah itu alokasinya supaya jangan terjadi di akhir tahun nanti pada bulan November Desember itu biasanya ada sisa kuota. Di situ ada sisa kuota. Saya bercerita sedikit tentang sisa kuota ini. Sisa kuota itu nanti pada bulan Oktober November itu sampai Desember itu ada sisa kuota. Sehingga kemarin pada Desember kemarin Oktober November Desember kemarin minimal November itu paling telat November akhir November itu bisa tercover semua. Itu ada sisa kuota sangat banyak sekali. Sehingga kemarin sempat saya koordinasi sama Pak Haji Musis selaku pengecer resmi di Surabaya, tolong Pak Haji ada sisa kuota. Sisa kuota ini bermacam-macam dari mana asalnya itu. Maaf ini bukan Surabaya, bukan Sakra Timur aja sisa kuota itu ada. Dari bermacam-macam wilayah itu. Itu harus habis ditebus oleh masing-masing distributor. Sehingga masing-masing distributor itu memberikan peluang kepada kita siapa saja yang mampu menebus. Sehingga kemarin Pak Haji Musin selaku pengecer resmi kita saya suruh Pak Haji tolong tebus sisa kuota ini untuk mencukupi kebutuhan kita nanti per Januari itu biasa terlambat mengecek sisa kuota yang di distributor. Nah kemarin sempat saya ngomong sama beberapa petani, silakan terus ambil pupuknya di Pak Haji. Nanti siapa tahu nanti bulan Januari terjadi gejolak. Nah untuk mengantisipasi itu, kemarin Pak Haji Murcid begitu saya ngomong, oke Pak, kalau begitu nanti saya cepat-cepat minjam bank untuk menebus, karena kebetulan keuangannya mungkin sangat minim gitu kan. Akhirnya dia minjam bank, terus saya kasih peluang 150 ton, bahkan mungkin itu lebih. Nah sampai nggak muat di gudangnya itu kan. Nah mau tidak mau pada saat itu Pak Haji Musin punya inisiatif dijual lagi keluar lain. Akhirnya nggak ada petani yang yang punya inisiatif untuk membeli duluan. Ya mau tidak mau karena dia takut juga begitu kan, akhirnya dijual keluar. Kan mungkin itu menjadi
Itu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, bahkan mungkin luar Pulau Lombok. Nah, sisa kuota itu siapa yang mampu menebus oleh distributor, dialokasikanlah kepada pengecer, kepada siapapun yang mampu. Nah, sehingga kalau saya tidak salah kemarin Lombok yang terakhir saya dengar itu 1.500 ton. Itu harus diambil oleh pengecer. Itu desa Surabaya alhamdulillah mungkin di atas 150 ton itu diambil. Dan saya suruh petani nebus, bagus. Ini jarang sekali berani. Yuk bawakan dia ke rumah Padi kalau mau. Tapi tidak siap, uangnya saya perlu nyetor. Nah itu jadi masalah itu kan. Nah akhirnya, nah, kalau masalah begitu kan saya tidak juga takut saya nanti kena juga kalau masalah stok. Dalam MC2 kita punya data 38 ton, MC3 38 ton dan jumlah, dan untuk MC1 MC2 itu kebetulan itu perkebunan, itu tembakau perkebunan. Itu jumlahnya MC2 dan MC3 itu 76 ton. Nah kalau kita mengacu di sini sangat sedikit sekali, kan? Itu pun perbut kemarin katanya. Nah, untuk pengalokasian pupuk ini, terutama pupuk urea dan apa yang kita dapatkan dalam MPK ini, setelah saya masukkan dari beberapa kelompok berkenaan dalam pembicaraan supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pengecer ini, ada yang ngomong sana sini, setelah saya serap informasi dari masih beberapa kelompok dan keinginannya di sini supaya pengalokasian pupuk ini dialokasikan ke masing-masing kelompok. Kemungkinan semua setuju kalau masalah itu kan. Artinya nanti kelompok yang mengatur kepada anak buahnya, petaninya begitu kan. Nah tapi dengan catatan silahkan ketua kelompok menghubungi pengecer resmi kita yang ada. Nah itu silakan berapa pupuk yang didistribusikan selebihnya saya mungkin sekedar datang untuk koordinasi kalau memang ada gejolak gitu kan. Nah 1,24 ada yang naik 1 hektar, ada yang naik 1,25 di situ. Ada yang masuk di Pasokarya 3 juga, Pasokarya 3 itu ada 3 kelompok. Alhamdulillah dia sudah keluar, tapi nyasar di Pasokarya 3 Maliki nih, contohnya contoh kecil Maliki. Lain coba, karena jatah kita dalam pupuk ini dalam RKK ini hanya paling tinggi 2 hektar di satu desa. Tolong kalau ada kelebihan dari area itu, misalnya dia punya lebih dari 2 hektar, tolong itu pecah dia. Entah siapa yang naik, entah anaknya, entah ibunya, entah siapa lah istrinya gitu. Pecah dia dengan catatan nomor NIK itu harus pas. Itu terjadi kemarin, nomor NIK banyak yang double, yang salah. oh, salah dan double. Ini ketelitian di nomor NIK, terutama nomor NIK, karena di sini kan naik dia nomor NIK-nya semua. Tidak ada yang enggak. Terutama di sana itu kalau nama ibu kandung itu kita pakai nama apa namanya se-Indonesia lah. Kita itu sini bencana si masing-masing kelompok akan mengurus pengecer. Yang kedua tadi masalah pendataan kembali. Terus yang ketiga apa lagi? Untuk masalah kelompok, masalah kepengurusan kelompok. Ini kemarin saya mendengar dari Pak Kepala, ini ada kelompok fiktif, jika bisa dikatakan begitu kan Pak Kepala. Yang mana dikatakan fiktif itu, yang tak jelas. Artinya di sini setiap kali mengadakan pertemuan maupun koordinasi, seringkali kita tidak pernah ketemu. Bahkan saya terus-terang aja Pak Soekarya ini cuma satu yang saya tahu, hanya Mas Ruh, pengganti Muhammad Tahir almarhum.
Yang Pak Sukarya 1, 2, 4 itu saya sampai sekarang saya nggak tahu yang mana itu namanya. Mungkin kalau kelompok lain sudah saya kenal semua. Ini Pak Sukarya ini. Nah, terkait masalah harian, kalau ada kembali kepada harian, kalau ada dari desa lain, misalnya Surabaya Utara, tolong rekomendasi itu supaya jelas. Dibuatkan rekomendasi kalau dia memang arealnya di desa Surabaya, supaya jangan tumpang tinggi di wilayah DKK Surabaya Utara, tolong rekomendasi dilengkapi di masing-masing desa untuk bisa naik DKK-nya di Surabaya. 2020 tahun sebelumnya kita punya jatah kuota pupuk itu, kita punya jatah masing-masing per hektar itu 250. Sekarang yang bisa disubsidi oleh pemerintah sekarang hanya 125 kilo, 1 kuintal 25 per hektar, itu di MT1. Terus saya melihat di sini di MT2 itu bahkan setengahnya udah MT2 ini, bahkan setengah, satu kintal ya Pak, di MT1 2 tuh. Tapi kalau kita padukan MT2 MT3 dia lebih banyak, hanya dapat 2 kintal gitu kan, hanya sekali kan untuk mengalokasikan orientasi tembakau. Ada bulan Mei ini atau April gitu kan, April itu mungkin awal tanam, tapi mungkin tidak cukup pakai urea, hanya pengajian begitu. Nanti di 1000 per kuintal ini urea Di distributor. ya, di distributor. 200 untuk urea 225, untuk NPK tetap 230, organiknya naik, SP36 240, organik menjadi 880.000 per kuintal. Ini HIT. Tolong ini dengan dicatat, HIT itu lain dengan penjualan. HIT itu harga eceran tertinggi, namun kalau kita berbicara juga harga HIT itu harus dijual di mereka sebetulnya kan, tapi karena di sini terkait dengan waktu pemenuhan itu kita mana dan diturunkan akhirnya dia pas menjadi HIT itu, sehingga pengecer itu mau tidak mau harus dapat untung karena modal juga tinggi kan, begitu logikanya seperti itu. Nah, sehingga kemarin saya dengan Pak Haji Husin, Pak Haji tolong karena HIT negara jangan terlalu tinggi untuk ecerannya, sama kok menjadi 250, setinggi-tingginya 250 segitu. Saya minta ini Pak Haji segitu kan, jangan terlalu tinggi. Ada di luar desa Surabaya kayak banyak lah begitu kan, sampai menjual harga 300, ketimbang dia jual 300 juga baik untuk tidak. Kelompok ini ketika terkait masalah pupuk itu baru dia kelihatan mana kelompok itu mana kelompok ini. Kritikan juga sedikit terkait masalah BPL kita yang di Surabaya. Ada yang bisa saya tangkap tadi terkait masalah sisa kuota yang dijual oleh Haji Muhsin keluar daerah, keluar desa. Nah, ketika sisa kuota yang ada itu pernah tidak disosialisasikan ke masing-masing kelompok ini, sehingga Haji Muhsin menjawab bahwa petani tidak mampu membeli itu. Nah, saya pribadi 2 tahun saya tidak pernah menanam padi. Di musim tembakau saya tidak pernah tanam tembakau, tetapi kemana jatah seharusnya jatah saya waktu itu. Nah, sementara di masing-masing kelompok ini tidak pernah ada sosialisasi sama sekali bahwa di sini ada jatah. Boleh petani itu menimbun ketika dia jatahnya di saat dia tanam padi, dia tidak tanam padi tetapi dia ngambil jatahnya, misalnya urea, dia pakai nanti di musim tembakau. Tidak masalah dia menimbun. Yang ditimbun adalah sisa jatahnya yang waktu itu. Nah, ini yang terjadi sehingga
sama sekali mana sebenarnya kelompok tani ini. Baik masalah kelompok ini. Nah, Haji Mursyid yang kemarin siapa pengecer yang resmi di sini? Haji Mursyid tahun 2017-18 itu belum menjadi pengecer resmi. Hanya Haji Nurdin waktu itu yang menaruh RTKK Haji Nurdin ditaruh di Haji Mursyid. Lalu Kusuma Jaya yang menjadi pengecer resmi, RTKK yang ada di Kusuma Jaya itu ditaruh juga di Haji Mursyid. Nah, ini tidak pernah sama sekali disosialisasikan lalu dikasih tahu kelompok-kelompoknya ini bahwa RTKK itu sudah di. Nah, jadi jangan sampai ada sisa kuota tahun kemarin lalu siap Haji Mursyid menebus, tetapi adik saya datang baik pupuk niti keluar si boyak petani saya masih memang berabuk, saya masih darah rabuk anu tuan sinarak nanti atau teh terlalu baik kamu kurang-kurang narak informasi dari pengecer tak narak rabuk sampai datang baik rabuk. Nah, niki yang perlu dijelaskan. Cuma niki yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penanya terkait dengan resah masalah pupuk. Yang pertama dari Pak Imron, poin yang bisa saya tangkap di situ kurangnya sosialisasi. Yang kemudian poin pertanyaannya adalah kemana kuota lebih itu disalurkan? Apakah pihak pengecer dan pihak dari BPL sudah melakukan sosialisasi dengan kelompok tani atau tidak? Silakan. Nah, terima kasih banyak. Ini banyak penanya, banyak hal-hal yang perlu kekurangan dari baik dari saya maupun pengecer maupun yang lain. Ini pertama sisa kuota. Kita bahas sisa kuota dulu. Tadi saya jelaskan sisa kuota itu berasal bukan jatahnya Surabaya. Tadi saya sebut sisa kuota itu terdiri dari berbagai macam wilayah. Siapa yang mampu menembus distributor dia lah yang dapat. Siapa yang punya uang lah, bahasa kasarnya begitu kan. Siapa yang punya uang dia bisa nebus lalu dialokasikan kepada masing-masing kelompok tani atau petani. Poinnya begini Pak Bes, Ya. Poinnya yang diharapkan itu kemudian ketika pupuk pupuk yang memang kuotanya lebih, baik itu yang berasal dari luar desa, harapan dari kelompok tani dan petani di sini sebenarnya ketika hal itu terjadi ada kuota lebih, apakah pihak BPL dan kelompok tani serta pengecer sudah melakukan koordinasi? Yang jadi permasalahan tadi kalau saya garis bawahi adalah ada siapa yang punya uang. Ya. Itu jadi poin permasalahannya. Ya. Tapi kalau seandainya itu dilakukan sosialisasi baik itu dari tingkat BPL, Ya. pengecer dan kelompok tani, saya yakin kalau petani memang butuh pupuk itu, meleno beliannya, tampak kemudian dia harus pengecer membeli lalu kemudian menjual keluar, sementara kebutuhan petani kita juga masih ada di sini. Ya. Ini yang diharapkan sama kelompok ya, sebenarnya tingkat sosialisasi dia ini kesubulan rapotnya walaupun tidak ada suruh bayar data dengan hasil tapi million bayar di petani itu lalu diminta kita koordinasi dan sosialisasi saja. Nah ini kan mohon maaf karena kita jadi bisa bahas satu ini kan kita bahas satu karena ini ada 4 pertanyaan dari Imron itu ada 4 pertanyaan ini kalau saya catat tadi. Terus dari yang ada satu pertanyaan, saya rangkum jadi satu, Pak Haji nanti satu pertanyaan begitu kan? Dan ini bisa saya rangkum jadi satu. Masalah yang kedua tadi masalah kuota ini terjadi banyak wilayah. Siapa yang mampu nebus, siapa yang punya uang silakan. Terus yang kedua masalah sosialisasi. Syukur alhamdulillah ada penanya seperti itu. Dan itu yang saya harapkan. Ada penanya seperti itu dan mari kapan kita bisa ada waktu. Dan terus terang kalau saya mengadakan sosialisasi mengumpulkan petani, artinya koordinasi dengan masing-masing kelompok,
Saya mengharapkan ada kita pertemuan, bahkan kalau saya bisa catat di sini, saya mau tiap hari atau tiap bulan lah, tiap minggu. Ada kita kumpul, mampu enggak mengumpulkan anggotanya? Setiap kali saya pertemuan ini, bicara taruhlah, saya kasarnya saya sering mengumpulkan petani di Tunas Muda 1 misalnya begitu kan. Tapi hanya keletok-letok, hanya 2-3 orang. Apakah bisa? Itu yang saya harapkan bisa banyak lah begitu dalam sosialisasi itu. Sehingga saya punya inisiatif bertemu dengan keliling di masing-masing peta-peta sawah. Silakan Pak. Pupuk di situ nanti diangkut oleh aparat. Ya mau tidak mau karena petani sudah tidak ada yang. Saya berpesan kepada banyak petani silakan. Gitu. Sosialisasi pun saya mau sosialisasi, mau mengumpulkan petani. Nyatanya yang datang nanti hanya keletok-keletok 1-2-3 orang. Apakah sosialisasi namanya itu? Saya mau seperti inilah, paling tidak nanti ketua kelompok lah. Begitu. Ini saya bicara. Coba, kapan kita bisa bertemu seperti ini? Silahkan. Kita bahas apa saja nanti di sana, entah keluhannya. Bukannya masalah di pupuk aja, masalah pertanaman, masalah hama, penyakit. Saya mau sekali yang begitu. Saya akan siap. Kapan? Pagi, siang, malam saya juga siap. Sebab ya, jam kerja saya sebagai suara penyuluh juga 24 jam. Kapan saya dibutuhkan saya akan datang. Mari kita bahas seperti ini, sosialisasi seperti pertemuan pun. Nah, kembali kepada pendistribusian pupuk, sudah tadi masalah pengajar resmi. Untuk Wijaya Pupuk Kusuma Wijaya itu sudah dihapus, sudah direct karena tidak masuk di server. Kenapa? Karena kemarin 2019-2020 tidak nebus. Dia vakum di situ, tidak ada penebusan oleh Jaya Pupuk, sehingga 2021 itu direct, tidak masuk di server, sudah dihapus. Hanya yang ada sekarang Udah Sinar Jaya. Sinar Maju. Padi Musim. Dia sendiri sekarang. Karena dia di sini kelihatannya mampu untuk menebus pupuk itu. Nah, sehingga kemarin memang banyak yang nanya saya, kenapa Kusuma kok? Karena itu tadi. Nggak ada uang lah begitu kan. Saya tanya, bahkan itu saya pertahankan. Karena pendistribusian oleh Kusuma Jaya itu sangat bagus sekali kemarin itu kan. Saya pertahankan di distributor, tapi pada kenyataan sampai di akhir Desember kemarin saya masih pertahankan itu supaya jangan didelete.